Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul pada saat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Untuk itu Tuhan, diamkan seluruh suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat memahami dan melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersiap mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai 11 yang menyatakan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 9, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11, dengan tema, diberkati untuk jadi saluran berkat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang penderita kanker sedang mendekati ajalnya. Kemudian seorang pendeta yang diminta datang untuk mendoakan pasien yang sedang berada di dalam kamar pasien. Ketika keluarganya berkumpul mengelilinginya, pasien itu berbicara kepada satu persatu anaknya, kepada pasangan mereka, dan kepada cucu-cucunya yang masih muda. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, ia memberkati mereka masing-masing.
Bahkan nasihat-nasihatnya pun diucapkan dengan lemah lembut. Di sini ia mengingatkan mereka supaya tetap menjadikan Tuhan pusat kehidupan mereka. Kemudian seisi ruangan tersebut mencucurkan air mata karena sadar bahwa ia tak akan lama lagi akan meninggalkan keluarganya. Beberapa hari kemudian ia meninggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah berkat di atas mengingatkan kita tentang bagaimana juru selamat kita itu melakukan hal yang sama sebelum dia naik ke sorga. Bukannya mencucurkan air mata saat melihatnya pergi, para muridnya itu justru sangat bersuka cita. Meski mereka tahu bahwa mereka tak akan dapat lagi secara langsung mengalami berkat-Nya. Mengapa demikian? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mencurahkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri mereka. Dengan adanya Roh Kudus, hidup murid-murid Tuhan diubahkan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mereka membagikan berkat kabar sukacita dari Tuhan kepada setiap mereka yang mereka temui. Begitulah seharusnya hidup kita. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita hendak diingatkan untuk senantiasa menjadi berkat untuk orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus dan para murid yang menjadi berkat untuk sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang-orang di Korintus pada saat itu sangat jauh daripada Tuhan. Mereka itu banyak melakukan dosa. Pada saat itu, kota Korintus dapat dikatakan maju dan makmur. Tetapi orang-orang di Korintus itu tidak mau mengucap syukur kepada Allah. Melainkan mereka lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang menyimpang dari ajarannya. Di dalam bacaan sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana Paulus memuji persembahan dari jemaat di Makedonia dan juga berharap bahwa orang di Korintus juga mau memberi persembahan. Melalui surat 2 Korintus ini, Paulus hendak memotivasi jemaat di Korintus agar kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik dengan cara menjelaskan kepada mereka tentang hukum tabur tuai. Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya jemaat Tuhan itu memiliki hati yang mau memberi. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, ia memohon orang Korintus untuk melakukan apa yang telah mereka janjikan. Jemaat Korintus telah menjanjikan sebuah persembahan uang, dan Paulus ingin memastikan bahwa persembahan mereka diberikan dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih menjadi salah satu identitas orang Kristen dan juga menjadi karakter bagi orang-orang yang percaya. Melalui firman-Nya, Tuhan hendak mengajarkan bahwa kehidupan kita akan lebih berarti jika kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dari mana kita bisa mendapatkan berkat? Yaitu dari peribadahan dan persekutuan yang ada di gereja, melalui firman yang kita baca dan kita renungkan,
dan melalui doa yang kita panjatkan kepadanya. Ketika kita mendapat berkat, Tuhan mau agar berkat itu tidak kita simpan di dalam diri kita sendiri, melainkan kita bisa membagikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini tidak hanya tentang menerima, tetapi juga memberi. Coba kita renungkan bersama apa yang sudah kita terima dari Tuhan dan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah mendapat berkat dari Tuhan, kita malah diam dan tidak melakukan apa-apa. Contohnya ketika Tuhan sudah memberikan berkat berupa talenta, baiklah kita pergunakan talenta yang diberikan untuk melayani Tuhan. Jika kita diberi berkat dari Allah berupa materi, berilah persembahan kepadanya dengan sepenuh hati. Berbicara tentang persembahan, kadang-kadang umat Tuhan itu hanya fokus pada nominal, besarnya persembahan yang diberikan. Memang, Alkitab menjelaskan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Namun hal yang tak kalah penting adalah bagaimana kondisi kita, hati kita ketika kita memberi. Apakah kita memberi dengan tulus hati atau hanya dengan terpaksa? Dalam hal memberi, Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dengan penuh kerelaan. Tidak memberi dengan sedih hati. Karena ketika kita memberi, kita tidak akan itu berkekurangan, dan jangan memberi dengan terpaksa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan mari kita renungkan dan kita mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan maupun orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah keberadaan kita? Pada saat memberi berkat, apa motivasi kita? Pasti ada banyak motivasi yang bisa muncul pada saat kita memberi. Baik memberi sumbangan kepada orang yang tidak mampu, bahkan memberi persepuluhan. Motivasi dalam memberi berkat yang kita punya sungguh penting, dan untuk kita perhatikan baik-baik. Kita perlu untuk memastikan apakah kita memberi dengan hati yang tulus atau kita justru punya maksud dan tujuan tertentu. Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Dan Dia tahu betul bagaimana caranya memberkati kita hingga berkelimpahan. Jadi itu sesuatu yang tidak perlu kita ragukan lagi. Ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberi upah, Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemurahan yang akan membawa ucapan syukur dari orang lain kepadanya. Memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan, bukan keterpaksaan, dan dengan penuh sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya, tanpa perlu kita pikirkan. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Yang menjadi perenungan firman Tuhan pada saat ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan pernah menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerima. Karena tujuan kita di dunia ini tidak hanya untuk menjalin relasi yang baik antara diri kita dengan Tuhan, tetapi juga harus menjalani relasi yang baik antara kita dengan sesama dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap bersyukur atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Allah sudah menurunkan banyak berkat untuk kita. Ungkapan syukur kita kepada Allah harus kita wujudkan dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa membagi berkat itu sangat baik. Bukan saja bagi orang yang menerima, melainkan juga bagi orang yang memberi. Maka jangan menganggap bahwa dengan membagi berkat kepada yang lain, seolah-olah kita meluluh yang berkorban. Tidak. Sebab pada saat kita memberi, saat itu juga sebetulnya kita menerima, walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Berkat yang kita tebar akan selalu berbunga dan berbuah. Sebaliknya berkat yang kita simpan hanya untuk diri sendiri, malah bisa membusuk di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Allah memperkaya kita di dalam kerinduan kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.